Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tetap setia untuk mendengarkan podcast ini. Kali ini saya akan membahas terkait motivasi anak-anak berkebutuhan khusus, terutama dalam hal belajar. Nah, alasan saya membuat sesi khusus terkait motivasi belajar dari anak-anak ABK ini karena banyak sekali dari kalian di setiap topik pembahasan menanyakan terkait motivasi dari anak ABK, entah itu tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, autisme, ADHD, gifted and talented. Jadi akhirnya saya akan buat topik tersendiri terkait dengan motivasi belajar anak berkebutuhan khusus. Jadi gimana sih Bu caranya supaya anak-anak berkebutuhan khusus ini punya motivasi berprestasi atau motivasi belajar atau juga motivasi terkait bidang akademik ataupun non-akademik begitu ya. Ini saya ambilkan dari salah satu artikel ilmiah milik Diah Rina Miftahi dan juga Maulina Hendrik yang sudah terpublikasi di Jurnal Pendidikan Kebutuhan Khusus pada tahun 2019. Di dalam jurnal ini judulnya adalah Implementasi Model Pembelajaran Dinamika Kelompok dalam Meningkatkan Motivasi Berprestasi Bidang Non-Akademik Anak Berkebutuhan Khusus di SLB YPAC Pangkal Pinang. Nah, kenapa dinamika kelompok? Saya akan jelaskan sedikit terkait dengan dinamika kelompok begitu ya. Dinamika kelompok ini sangat berperan dalam mengubah cara dalam anggota atau tim untuk berpikir tentang kelompok dan juga peran anggota dalam suatu kelompok. Jadi kelompok dapat diartikan sebagai suatu kesatuan sosial yang terdiri dari dua orang atau lebih begitu ya, yang menganggap diri mereka berada dalam suatu kelompok. Dan suatu kelompok kecil ini dapat diartikan sebagai sejumlah orang yang berinteraksi satu sama lain dengan bertatap muka atau serangkaian pertemuan, di mana setiap anggotanya nanti mendapatkan kesan atau pandangan terkait anggota yang lain dengan cukup jelas. Jadi ada feedbacknya begitu ya antara satu kelompok dengan kelompok yang satu orang dengan orang yang lain di dalam satu kelompok. Jadi begitu. Nah, model pembelajaran dinamika kelompok yang dilaksanakan di SLB YPAC Pangkal Pinang yang saya sebutkan tadi, ini dilakukan supaya setiap siswa dapat saling berkomunikasi. Nah, komunikasi di sini artinya adalah interaksi begitu ya, interaksi antara satu siswa dengan siswa yang lain. Dan di mana ini nantinya akan dapat menumbuhkan jiwa tolong-menolong, saling membantu. Selain itu juga dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap tugas atau pekerjaan yang mereka selesaikan. Lalu juga dapat menumbuhkan jiwa kemandirian serta dapat digunakan untuk menggali dan juga meningkatkan motivasi berprestasi siswa dalam belajar. Nah, salah satu bentuk motivasi yang dilakukan oleh sekolahan tersebut, jadi guru maupun kepala sekolah itu selalu mengajak siswa-siswinya untuk mengikuti berbagai lomba yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan ataupun instansi yang lain yang memang bisa diikuti oleh teman-teman di SLB tersebut. Nah, selain itu, untuk mendukung dan juga semakin memberikan motivasi kepada anak-anak, jadi pihak sekolah itu juga memberikan keterampilan begitu ya, kayak ekstrakurikuler yang memang diberikan kepada anak-anak. Jadi seperti membatik, memasak, merias wajah, make up class, lalu membuat kerajinan tangan dari bahan-bahan bekas, dan juga membuat keranjang hantaran pernikahan yang sekarang hits banget begitu ya. Harapannya sih dengan diberikan bekal keterampilan tersebut, ini dapat menggali dan juga mengembangkan semua bakat dan potensi masing-masing siswa,
sehingga nanti siswa dapat memiliki keterampilan serta keahlian yang dapat menjadi bekal untuk meraih masa depannya menjadi lebih sukses dan menjadi anak yang mandiri. Jadi yang kita tahu sebenarnya selain memang harus mengejar ketertinggalan terkait materi pembelajaran begitu ya, tugas anak-anak berkebutuhan khusus, terutama yang mungkin tunarungu, tunagrahita, tunadaksa begitu ya, itu mereka diharapkan mereka itu bisa mandiri, minimal itulah bisa mandiri menjalani kehidupan mereka masing-masing dan bisa sukses meskipun dengan berwirausaha. Jadi makanya mereka terus diberikan bekal-bekal keterampilan-keterampilan sehingga mereka dapat mengerjakan keterampilan dan menghasilkan uang dari keterampilan itu. Nah, untuk meningkatkan motivasinya, dukungan dari sekolahan memang sangat penting begitu ya. Nah, peran dari orang tua juga sangat penting untuk memberikan motivasi terkait motivasi belajar ataupun motivasi berprestasi bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sebenarnya juga tidak hanya orang tua, orang-orang di sekitar, masyarakat, keluarga dekat seperti kakek, nenek, kakak, lalu paman, bibi ataupun orang-orang terdekatnya begitu, itu juga sangat penting untuk bisa memberikan motivasi bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, ada salah satu penelitian terkait dengan strategi, judulnya adalah strategi orang tua dalam menumbuhkan motivasi anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa Mutiara Hati tahun pelajaran 2016-2017. Ini skripsi dari salah satu mahasiswa Universitas Peradaban, dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa cara supaya orang tua bisa menumbuhkan motivasi belajar anak. Yang pertama adalah dengan memberikan pujian begitu ya. Mungkin ketika anak sudah dapat melakukan sesuatu hal yang memang sebenarnya itu sulit bagi dia begitu. Jadi ukurannya bukan teman ataupun teman yang lain begitu, tetangganya, anak siapa saja begitu ya, tetapi ukurannya adalah ukuran dia sebagai anak berkebutuhan khusus. Jadi begitu. Sebagai orang tua itu harus memberikan pujian. Selain itu memberikan hadiah. Jadi ketika dia bisa melakukan sesuatu hal atau dia punya prestasi begitu, silakan berikan pujian, berikan hadiah. Lalu juga berikan permainan-permainan, karena play terapi itu juga terbukti efektif untuk membuat teman-teman dari anak berkebutuhan khusus ini meningkatkan motivasi belajar atau berprestasinya. Lalu juga sudah seharusnya memberikan pelatihan yang bertahap. Kalau orang tua tidak mampu memberikan pelatihan, maka kewajiban dari orang tua adalah mengikutkan anak untuk ikut pelatihan-pelatihan begitu ya. Dan yang terakhir adalah mengajari keterampilan. Jadi seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, bahwa mengajari keterampilan itu ternyata juga penting untuk memberikan motivasi belajar ataupun motivasi berprestasi dari anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, kalau menurut Wahyuningsih dalam skripsinya, dia menjelaskan selain juga apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, yang lebih penting adalah memberikan evaluasi. Jadi dievaluasi sampai sejauh mana tingkat keberhasilan dari apa yang sudah kita lakukan begitu. Apakah memberikan pujian bisa membuat si anak ini motivasi belajarnya meningkat? Apakah dengan memberikan hadiah itu juga dapat meningkatkan motivasi berprestasinya, atau hal yang lain? Jadi memang setiap kita memberikan sesuatu kepada anak begitu ya, entah itu dalam hal hadiah, pujian, ataupun hal-hal yang lain, tentunya harus dievaluasi apakah kegiatan atau aktivitas itu memang bisa membawa dampak positif atau tidak. Kalau memang tidak, berarti kita harus cari cara yang lain atau mengganti dengan cara yang lain. Penelitian lain itu mengungkapkan bahwa penggunaan media animasi pada pembelajaran pendidikan agama Islam ini mampu meningkatkan motivasi belajar anak tunagrahita. Ini penelitian dari Sofiah dan juga Nilna Azizatus
tesis dari mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, di mana hasil penelitiannya adalah media animasi yang mereka ciptakan, begitu, yang mereka buat untuk anak-anak tunagrahita itu mampu memberikan dampak yang positif, yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar dari anak-anak tunagrahita di SLB Angkasa Lanut Sulaiman. Jadi ini salah satu caranya, begitu, dengan media animasi. Cara yang lain ini saya menemukan yang menarik ini. Jadi untuk membangun motivasi belajar itu dengan cara senam pagi. Wah, kalau kita tahu memang untuk anak autis, begitu, anak autis, jadi kasarannya di dalam tubuh mereka itu ada banyak aliran listrik, begitu ya, dan aliran listrik itu tidak akan bekerja kalau tidak dipanasi. Jadi seperti sepeda motor atau seperti kalau kita berolahraga dulu panas, nah sampai panas dia baru bisa bekerja dengan optimal, begitu, sama kayak mesin sepeda motor, begitu ya, mobil yang harus dipanasi terlebih dahulu. Jadi memang senam pagi memberikan manfaat sendiri terkait dengan motivasi belajar bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Kenapa bisa ya? Yuk kita simak lebih lanjut. Kok bisa ya senam pagi itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak berkebutuhan khusus? Jadi begini teman-teman, ini saya ambil dari artikel milik Azizah Rahmawati yang sudah diterbitkan di jurnal Ortopedagogia pada tahun 2018, di mana judulnya adalah Senam Pagi untuk Membangun Motivasi Belajar Siswa Tunagrahita. Observasi dilakukan di SMPLB Putrajaya Malang, dan di sana selama berlangsungnya kegiatan senam ini siswa diberi kesempatan oleh guru di dalam mengembangkan kemampuan eksplorasinya, sehingga terlihat di beberapa sesi siswa tampak bermain-main dengan kegiatannya selama senam. Bagi guru, pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus itu lebih sesuai dengan menerapkan model belajar sambil bermain. Karena dari sana siswa selain mengembangkan intelektualnya, mereka juga dapat mengembangkan kemampuan interaksi dan juga kreativitasnya. Nah, untuk pelaksanaan kegiatan belajar sendiri, biasanya ini terlihat berjalan dengan baik karena memang sebelumnya atau diawali dengan kegiatan senam ini tadi. Setelah senam, itu terbukti bahwa pada saat pembelajaran kegiatan-kegiatan akademik di sekolahan, itu mereka tampak antusias, begitu. Antusias dalam hal menyimak, melaksanakan tugas dengan baik, durasi yang dibutuhkan di dalam menyelesaikan tugas juga tidak lama, begitu. Dan teman-teman di SMPLB Putrajaya Malang ini juga memiliki prestasi di beberapa perlombaan. Salah satunya mendapat juara 3 untuk perlombaan lari FL2SN turnamen pada tahun 2017. Dan selain itu, mereka pada saat belajar, begitu ya, sebelumnya senam, setelah itu pembelajaran, mereka juga mengetahui tujuan di dalam belajar sesuai dengan pemahamannya dan kerajinan di dalam mengikuti kegiatan pelajaran. Jadi mereka bisa lebih semangat, mereka bisa lebih aktif karena sebelumnya itu sudah dipanasi terlebih dahulu, begitu. Selain dengan senam, ternyata untuk meningkatkan motivasi belajar anak-anak berkebutuhan khusus itu bisa menggunakan teknik shaping token ekonomi. Apa itu shaping token ekonomi? Shaping token ekonomi ini merupakan salah dua, begitu ya. Jadi ini gabungan antara teknik shaping dan juga teknik token ekonomi. Teknik shaping dan juga token ekonomi ini merupakan
salah dua dari teknik-teknik untuk memodifikasi perilaku dari seseorang. Shaping ini digunakan untuk membentuk perilaku baru yang belum pernah dilakukan oleh individu dengan cara diberikan suatu penguatan atau reinforcement ketika anak sudah mulai mendekati perilaku yang diinginkan. Untuk teknik token ekonomi ini diberikan sebagai penguatan tingkah laku yang ditujukan seorang anak begitu ya, yang disesuaikan dengan target yang telah disepakati dengan imbalan hadiah untuk penguatan secara simbolik. Jadi, anak diberi imbalan apabila anak berpartisipasi pada jam pembelajaran dengan memberikan mungkin kepingan berupa bintang atau stempel yang nantinya bintang atau stempel ini bisa ditukarkan dengan hadiah yang disukai dengan anak. Mungkin bisa buku gambar, pensil warna, jajan, mainan, bis tayo, atau hal yang lainnya. Jadi sesuai dengan keinginan atau kebutuhan dari si anak ini. Kok bisa ya pakai shaping dan juga token ekonomi? Bisa, ini sudah teruji efektif untuk meningkatkan motivasi belajar terutama pada anak tunagrahita dengan taraf yang ringan. Kita tahu bahwa setiap anak berkebutuhan khusus, baik itu tunagrahita, autisme, tunarungu, tunadaksa, dan lain sebagainya, itu pasti ada tarafannya. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat begitu ya, ada klasifikasinya sendiri-sendiri. Nah, ini dikaitkan dengan anak tunagrahita yang dalam kategori ringan. Ini sudah diterbitkan di dalam Jurnal Penelitian Pendidikan Kebutuhan Khusus pada tahun 2018, penelitian milik Siska Ulandara dan juga Marlina, di mana modifikasi yang digunakan oleh peneliti ini adalah shaping dan token ekonomi, yaitu penggabungan antara teknik shaping begitu yang sudah saya jelaskan sebelumnya dan juga teknik token ekonomi. Yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah untuk pembentukan kebiasaan anak dalam pembelajaran di kelas bagi anak-anak tunagrahita ringan. Perilaku ini dibentuk dengan menggunakan langkah-langkah yang secara berurutan, dan ketika anak mampu melaksanakan hingga selesai atau dengan aturan-aturan tertentu yang diberikan oleh peneliti begitu, maka anak akan diberikan token atau stempel yang nantinya dapat ditukarkan dengan makanan ataupun benda dari kesukaan dari si anak begitu ya, entah itu mau boneka Frozen begitu atau hal-hal yang lain sesuai dengan kesepakatan. Nah, penggunaan token ini akan dikurangi jika sudah terbentuk tujuan perilaku yang diinginkan dari hari ke hari, sehingga membentuk sebuah kebiasaan tanpa diberikannya token tersebut. Jadi, pada awalnya salah satu siswa di SLB Gema Insani Padang ini memiliki motivasi belajar yang rendah. Setelah itu sebelum diberikan intervensi, jadi intervensinya itu kan berupa token ekonomi tadi ya. Sebelum diberikan intervensi, dilakukanlah observasi selama 6 kali pengamatan. Nilai anak sudah mulai stabil begitu. Setelah itu dilakukan intervensi. Intervensi ini dilakukan sebanyak 6 sesi atau 6 kali pertemuan begitu ya. Dan motivasi belajar pada anak tunagrahita itu meningkat sebesar 77,77%. Jadi ini salah satu bukti bahwa ketika diberikan token ekonomi itu tadi, entah itu berupa stempel atau bintang, dan nanti stempel dan bintangnya itu dikumpulkan untuk bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan begitu. Nah, itu dapat meningkatkan motivasi belajar dari anak tunagrahita dengan kategori ringan.
Setelah motivasi belajarnya naik dengan menggunakan teknik token ekonomi, begitu, lalu peneliti mencoba untuk menarik token ekonominya. Apakah ketika token ekonomi ini ditarik, motivasi belajarnya juga tetap meningkat atau malah semakin menurun? Dan ternyata ketika token ekonominya dicabut, begitu ya, tidak diadakan, kemampuan anak masih mengalami peningkatan dengan perolehan level stabil berada pada titik 88,88%. Ini artinya bahwa teknik shaping dan juga token ekonomi bisa meningkatkan motivasi belajar anak tunagrahita ringan.